Assalamualaikum kawan-kawan lender dana syariah. Kemarin saya baru tahu bahwa dana syariah runtuh dikala indeks saham ekosistem berbasis syariah sedang tinggi-tingginya. Per Oktober 2025, indeks saham ekosistem syariah itu tembus ke 23% per tahun. Jauh melesat meninggalkan IHSG, indeks harga saham global, 9,3%. Berikut sumber beritanya dari ahli keuangan Tom Coach Indonesia. Jadi, harusnya kita mudah sepakat kalau DSI hancur karena model bisnis yang cacat dan akumulasi masalah lain. Lender rugi, udah pasti. Tapi ini bukan bahaya yang sebenarnya. Tragedi sebenarnya adalah kasus ini meledak di saat yang paling buruk. Tepat di saat kepercayaan publik terhadap ekosistem syariah justru sedang tumbuh subur. Kalau lihat datanya, industri ini bukan pasar yang lesu. Per Oktober 2025, kinerja indeks saham syariah Indonesia meroket 23% year to date. Jauh melampaui IHSG yang tumbuh hanya 9,3%. Jumlah investor saham syariah per Juni kemarin itu mencapai 185.000. Nilai transaksi mereka dalam setengah tahun aja menembus 3,3 triliun. Ada ratusan ribu orang yang mulai percaya, tapi dirusak oleh skandal salah satu platform terbaiknya. Dan api itu terus menyebar dan terancam membakar infrastruktur syariah lainnya. Bank syariah yang jujur, reksadana syariah yang amanah, dan platform legit lainnya mungkin akan masuk ke dalam mode waspada. Gara-gara satu oknum, seluruh ekosistem yang sedang naik daun dan perform malah ikut dicurigai. Namun, nasi sudah jadi bubur. Pertanyaan terakhir saya, jika label syariah bisa semudah itu disalahgunakan, bisa abai terhadap prinsip mulia mereka, dan tidak peduli dengan nasib lendernya, bagaimana kita bisa percaya lagi ke mereka? Ada yang main di platform ini? Gimana? Udah balik belum duitnya? Jelas belum balik Pak Tom duitnya. Kami sejak Mei 2025 itu sulit untuk menarik dana. Bulan Juni akhir, alhamdulillah ada yang komen di YouTube saya bahwasanya lagi rame Pak di dana syariah, lendernya sulit untuk tarik dana sejak Juni. Walaupun faktanya itu dari Mei ya. Dampak dari gagal bayar dana syariah ini yang menghancurkan skema bisnis syariah, ekosistem syariah hancur kawan-kawan. Dampaknya apa? Dampaknya untuk saya sendiri, saya tidak hanya naruh uang investasi itu di dana syariah saja, tapi juga dialami dan juga di Koswa. Saya begitu proyek yang dialami itu sudah selesai, itu langsung saya tarik semua dana. Alhamdulillah tidak terlambat ya. Kemudian yang di Koswa itu yang sudah cair itu sampai kemarin bisa keambil 2 juta sekian sudah saya ambil. Ini masih ada dana tersedia 3 juta sekian tapi belum saya ambil. Nanti nunggu sekalian proyeknya selesai baru saya ambil. Dikarenakan di Koswa ini ada potongannya cenderung besar kawan-kawan. Potongannya cenderung besar bila dibandingkan dengan dana syariah. Kalau dana syariah itu kalau narik uang itu tidak ada potongan. Sedangkan di Koswa itu potongannya 6.500. Jadi nanti akumulasinya agak banyak saja sekalian saya tarik. Dan mohon maaf Alami dan juga Koswa, saya terpaksa harus ngambil uang saya di peer-to-peer kalian dengan alasan saya tidak mau nasib buruk menimpa saya yang telah terjadi pada dana syariah ini. Peer-to-peer lending Alami yang lain seperti Alami dan Koswa, ada baiknya kalian itu membujuk dana syariah agar mengembalikan dana kami. Karena bagaimanapun kalian pun akan kena dampak. Tidak hanya peer-to-peer lending berbasis syariah saja yang kena dampak, akan tetapi semua skema syariah itu kena dampak. Tidak lama setelah dana syariah gagal bayar, kita lihat ada kasus banyak di Bank Syariah Indonesia, di mana nasabah itu kirim uang, terpotong saldonya,
terpotong mutasinya, tapi uangnya nggak sampai. Ini terjadi pada kawan saya sendiri. Kawan saya sendiri minggu-minggu lalu itu ketemu, kami ngobrol. Saya menceritakan masalah saya di Dana Syariah. Kawan saya juga itu bercerita. Kemarin ini dia kirim uang ke anaknya yang di pondok. Dikirimlah uang itu 200.000 dari Bank Syariah Indonesia yang ada di Bali, cabang Bali. Dikirimkan uang sejumlah 200.000. Terpotong saldonya, tapi si anak ini tidak menerima uang tersebut. Uangnya nggak masuk ke rekeningnya si anak yang ada di pondok itu. Dan kawan saya ini satu dari sekian banyak kasus di Bank Syariah Indonesia. Lalu nasihatnya apa? Nasihatnya adalah umat Islam itu sebaiknya juga ikut melibatkan diri untuk menyelamatkan skema syariah. Ketika Dana Syariah ini gagal mengembalikan dana kami, para lender, yang jumlahnya itu 14.099 lender, maka 14.099 lender ini akan menjadi motif untuk menjadi agen secara tidak langsung supaya masyarakat Indonesia, masyarakat Islam tidak mempercayai skema syariah. Karena kami kapok. Seandainya besok ini tanggal 18 November 2025 hasilnya tidak menggembirakan, maka kami kapok dan kami akan menjadi mortir. Kami akan menjadi mortir, mempengaruhi masyarakat Indonesia yang lain, masyarakat muslim yang lain. Kita memang berislam, tapi kalau dalam berekonomi itu baiknya apabila kita ikut skema syariah nanti dulu, dikarenakan pil pahit sudah kami rasakan. Itu kalau besok ini tanggal 18 November 2025 ini kenyataan pil pahit yang kami rasakan. Supaya itu tidak terjadi, maka semua yang punya otoritas berjuang pada Komisi 11 Bapak Haris Turino dan Bapak Amin Aka untuk terus membantu kami untuk menyelesaikan masalah ini. Bagaimanapun kita semua ini, para lender itu mayoritas umat Islam. Janganlah agama kita itu menjadi olok-olokan. Janganlah syariah ini menjadi bercandaan. Janganlah syariah ini menjadi sebuah kekecewaan, di mana kami ini merasa dihianati dengan keyakinan jujur sekali. Di kolom komentar, baik itu di Facebook maupun Telegram, semuanya itu kecewa. Kami itu terbujuk, yang paling bikin kami terbujuk itu dengan skema syariah. Kami ini haus kita itu haus dengan ekosistem keuangan skema syariah berbasis Islam. Dan hati nurani kita ini, bila kita boleh jujur, sedikit banyak kita itu meminimalisir harta riba yang kita makan. Ketika kesempatan itu datang, ketika kehausan kita itu muncul, datanglah pahlawan penyelamat Dana Syariah, di mana uang kami menjadi berkah dan tumbuh bersama dan sejahtera bersama. Akan tetapi jauh panggang dari api. Kita semua tidak berharap itu terjadi. Dan agar itu tidak terjadi, maka saya sendiri mengajak kepada kawan-kawan untuk mari kita bergerak. Kita banjiri kolom komentar mereka yang punya kapasitas. Saya sendiri sudah membanjiri kolom komentar Kang Deddy Mulyadi, IG-nya Pak Haris Turino. Saya berikan banyak informasi kepada beliau. Kolom komentar PKS, YouTube-nya PKS, saya berikan komentar banyak-banyak. Dari Tom TCI, itu alhamdulillah setelah sekian minggu, setelah 1 minggu, saya meminta pada Tom TCI untuk mengangkat berita ini. Alhamdulillah, kita bisa menyaksikan Tom TCI mengangkat berita Dana Syariah.